Selamat datang di channel Kororataka Ikusu, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kororataka KUROTAK anak langsung mencari channel saya urutan yang agak atas, bukan mungkin malang atas. Di video saya yang ke 2414 ini saya akan menjawab pertanyaan ya mengenai nih ya cara menaikkan penonton, penayangan atau view gitulah di channel YouTube gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya, langsung saja kita bahas. Yang pertama, untuk menaikkan penonton atau penayangan atau subscriber ya, cara supaya channel kita itu video-videonya itu naik trafficnya, itu yang pertama itu ini, perbaiki kualitas video. Nah, detailnya ini akan saya jelaskan satu persatu ya, detailnya. Perbaiki kualitas video. Yang pertama adalah video dengan target penonton itu harus jelas ya. Saran saya itu buat satu tema, jangan banyak tema gitu lah. Itu saran-saran dari orang-orang, jangan seperti video saya yang terlalu banyak tema gitu ya. Usahakan satu tema dan tema yang benar-benar dikuasai. Dan di sini ada kata ini ya, target penonton harus jelas, targetnya harus jelas. Pilih satu tema dan targetnya itu harus jelas. Nah, kenapa targetnya itu harus jelas? Banyak sekali YouTuber yang videonya itu saya lihat itu targetnya itu tidak jelas ya. Bahkan ketika saya menonton videonya itu saya sendiri juga bingung, ini orang kalau mau nonton video ini itu alasannya apa, kenapa nonton video ini gitu, dibutuhkan atau tidak. Itu kayak menurut saya ada video yang kayak gitulah, apa namanya, kalau misalkan kayak video apa, anak-anak nggak mungkin nonton itu, orang dewasa tidak nonton itu, ibaratnya kayak gitu. Bukan video tutorial, jadi orang yang butuh tutorial tidak butuh itu. Bukan video hiburan juga, jadi orang yang butuh hiburan tidak butuh itu, kayak gitu. Jadi targetnya itu tidak jelas. Saya itu beberapa channel YouTube itu saya lihat itu ada yang begitu ya. Nah, jadi saran saya ya, ini untuk menjawab pertanyaan itu, saran saya itu target penonton itu harus jelas. Nah, di sini saya berikan ini ya, penjelasannya. Saat membuat video, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang akan menonton video ini? Apakah mereka ada minat menonton video ini? Nah, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada minat nggak orang nonton video ini? Gitu. Jangan seperti beberapa YouTuber yang kalau upload video itu, menurut saya itu apa ya, orang tidak minat nonton video itu gitu. Tidak minat nonton video itu, kayak siapa yang akan nonton video ini tuh tidak jelas gitu ya. Nah, beda kalau misalkan teman-teman itu membuat video, target penontonnya itu sudah jelas, tapi misalkan sepi, itu tidak masalah. Sekarang sepi, tapi suatu saat mungkin akan bisa ramai gitu. Nah, jadi yang ini target penontonnya itu harus jelas. Kemudian berikutnya, ini saya berikan contoh ya, ini contohnya ya. Contoh, jika teman-teman itu membuat tutorial memasak, ini targetnya itu jelas ini ya. Ibu-ibu atau orang yang bosan dengan makanan biasa, yang makanan dijual di mana-mana itu kadang bosan itu. Misalkan butuh menu baru atau apa. Nah, itu tutorial masak, atau misalkan ingin memasak sendiri dengan bahan-bahan yang ada. Nah, itu target penontonnya itu jelas itu ya. Dan kira-kira ibu-ibu di dunia ini, di Indonesia itu ada berapa? Itu kan jutaan gitu. Walaupun tidak semua menonton, tapi targetnya itu jelas. Orangnya itu banyak yang ditargetkan gitulah. Contoh berikutnya ini kayak berita ASN. Nah, ini ya targetnya itu pencari kerja. Nah, ibaratnya kayak gini lah. Di Indonesia sekali ada formasi ASN yang daftar itu sampai berapa, ratusan ribu apa jutaan gitu ya. Jadi targetnya yang nyari kerja pasti kan banyak. Nah, walaupun belum tentu nonton video kita, tapi kita targetnya itu semoga saja orang-orang itu nonton. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kemudian humor. Humor itu orang-orang yang mencari hiburan gitu ya. Peringan beban pikiran. Kalau misalkan sudah kerja, sudah apa, itu beban pikirannya numpuk-numpuk di pikiran gitu. Mungkin butuh hiburan, itu video humor itu mungkin bisa dipakai gitu ya, bisa menjadi pilihan gitulah. Jadi intinya buat video dengan target penonton yang jelas gitu ya. Jadi targetnya orang ini berapa juta kira-kira penontonnya. Misalkan kayak saya juga kan
membuat video tentang misalkan matematika. Yang nonton siapa? Yang nonton ya emang anak sekolah itu ya, ibaratnya gitu. Anak sekolah itu dari SD, SMP, SMA itu ada berapa orang? Nah, di satu sekolah saja itu ya. Kalau SMA di satu sekolah saja itu bisa sampai 1.000 orang satu sekolah itu. Nah, apalagi kalau banyak sekali di Indonesia itu SMA-nya itu berapa ratus atau berapa ribu itu. Jika satu sekolah ada 1.000 orang, tinggal dikali berapa juta kan jadinya orangnya kayak gitu. Targetnya jelas, walaupun itu belum tentu target kita itu akan nonton, tapi setidaknya targetnya jelas gitu ya. Berikutnya video yang tidak bisa kadaluarsa. Nah, ini merupakan salah satu rekomendasi saya ya, karena video saya itu kan tidak kadaluarsa walaupun sekarang sepi. Ya video saya itu rata-rata sepi di awal, ramai setelah beberapa bulan. Rata-rata video saya itu seperti itu. Jadi saya tidak menargetkan ketika saya upload video langsung ramai, tidak seperti itu. Karena video saya itu tidak kadaluarsa. Nah, jadi akan ramai kapan-kapan gitulah. Nah, dengan video yang tidak kadaluarsa seperti ini, ketika saat ini sepi, mungkin suatu saat kita kita punya rencana suatu saat akan ramai. Ini saya akan berikan contoh, misalkan video saya ya, misalkan cara mengerjakan soal trigonometri. Misalkan di sekolah itu soal trigonometri itu dibahas pada bulan November. Nah, ketika saya upload video itu pada bulan Januari, nah itu pasti sepi, ibaratnya kayak gitu, pasti sepi. Berarti nunggu November dulu baru ramai. Nah, ini contoh video yang tidak bisa kadaluarsa. Suatu saat akan tetap ramai lagi. Nah, ketika rame-rame diakumulasi, nanti totalnya akan tetap jadi rame gitu. Nah, berikutnya perbaiki tampilan dan teknik penyampaian. Nah, jadi mungkin teknik penyampaian saya itu mungkin kurang bagus juga ya, jangan dicontoh. Mungkin ketika saya lihat di YouTuber lain itu yang sudah sudah rame, penontonnya sudah terkenal, itu banyak yang teknik penyampaiannya itu bagus. Nah, itu bisa ditiru, mungkin bisa latihan juga. Bagaimana cara menyampaikan menyampaikan jadi YouTuber, ketika menyampaikan itu bagaimana, itu bisa latihan juga gitu ya. Juga perbaiki tampilan seperti thumbnail, kemudian layarnya atau bagaimana itu ya, deskripsinya itu diperbaiki, subtitle kalau misalkan teman-teman itu videonya itu ngobrolnya bukan bahasa Indonesia, misalkan bahasa asing atau bahasa daerah, itu bisa dibuatkan subtitle bahasa Indonesianya. Bisa juga ketika teman-teman teknik penyampaiannya kurang baik seperti saya, itu bisa ditambahkan subtitle atau bagaimana gitu. Nah, yang kedua yaitu rutin upload video. Nah, kenapa kita harus rutin upload video? Karena kita itu jangan membuat penonton yang, terutama orang-orang yang penonton yang suka dengan channel kita, dengan video-video kita itu terlalu lama menunggu. Jangan buat mereka terlalu lama menunggu. Jadi kita harus rutin upload video supaya mereka tidak terlalu lama menunggu. Gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelebihan channel dibandingkan channel lain yang sejenis. Nah, teman-teman harus memikirkan ini ya, kelebihan channelmu itu, video-videomu dibandingkan channel-channel kita lah, dibandingkan saingan kita itu apa kelebihannya gitu ya. Kalau misalkan tidak punya kelebihan, nanti akan sama seperti nasib channel saya ketika dulu-dulu gitu ya. Ketika masuk ke pencarian, yang muncul itu channel lain. Nah, itu jadi channel kita itu tertutup oleh channel-channel yang sudah besar gitu. Itu karena tidak punya kelebihan atau daya tarik. Nah, kita harus memikirkan bagaimana supaya kita berhasil menang gitu dibandingkan channel lain dalam hal-hal tertentu, walaupun tidak semuanya, tapi dalam hal-hal tertentu itu bisa menang gitu. Saya sudah pernah beberapa kali berhasil di sini. Beberapa video itu berhasil di sini. Contohnya apa? Ada orang yang ketika nonton video saya itu komentar gini. Komentarnya itu sebenarnya komentar negatif, tapi itu saya suka komentarnya. Komentarnya kayak gini lah. Kenapa yang memberikan tutorial itu channel ini lagi, kenapa bukan channel lain? Nah, seperti itu. Itu karena apa? Kelebihan channel saya itu apa? Yang di channel lain tidak membahas, saya itu bahas. Saya membahas tutorial yang channel lain tidak membahas. Ketika orang-orang nonton nyari di YouTube, yang muncul cuma channel saya, karena channel saya tuh mungkin teknik penyampaiannya kalah lah dibandingkan yang lain, tapi mengenai kelengkapan videonya, yang banyaknya video, saya tuh menang. Kelebihan saya tuh di situ gitu. Jadi teman-teman coba cari kelebihannya itu apa gitu ya.
yang membuat itu menarik gitu. Jadi yang karena kelebihan saya seperti itu, orang yang tidak mau nonton itu terpaksa nonton karena cuma di video channel lain itu tidak ada, kayak gitulah. Nah, kemudian yang keempat itu buat video unik dan dibutuhkan. Nah, unik dan dibutuhkan. Saya bilang unik dan dibutuhkan. Kenapa? Kalau hanya unik saja tetapi tidak dibutuhkan, orang ya malas nonton. Buat apa? Kan tidak butuh. Kita tidak butuh kayak gitu kan. Nah, kalau dibutuhkan tetapi tidak unik, nah itu akan balik ke sini lagi. Mungkin akan kalah dengan channel-channel yang sudah besar. Mungkin akan kalah dengan channel-channel yang sudah besar. Nah, di sini saya artikan ya adalah unik di KBB itu artinya tersendiri dalam bentuk atau sejenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan. Jadi beda dengan miliknya YouTuber lain gitu ya. Nah, unik bisa bertahan keunikannya jika YouTuber lain tidak bisa meniru. Nah, ini saya sudah pernah membuat video seperti ini yang unik dan tidak bisa ditiru oleh YouTuber lain karena saya itu sudah pernah ketika saya membuat video itu butuh waktu sampai seminggu gitu ya. Berarti saya lembur selama seminggu baru jadi. Nah, ketika saya upload itu penontonnya ramai, itu pernah, itu kayak gitu. Dan ketika seperti itu ya, kalau misalkan YouTuber lain mau meniru itu saya rasa tidak akan meniru, butuh waktu terlalu lama untuk meniru itu gitu. Nah, ada beberapa video saya yang seperti itu. Jadi video-video seperti itu video saya yang seperti itu tuh rame, tapi kelemahan video saya yang seperti itu ya, itu kelemahan video saya yang unik itu apa butuh waktu terlalu lama untuk membuatnya, itu repot juga ya gitu ya. Saya sendiri merasa repot apalagi yang mau niru gitu. Nah, di sini entah hiburan, pendidikan, informasi atau apapun asalkan dibutuhkan punya peluang untuk ramai penonton. Nah, asalkan dibutuhkan itu punya peluang untuk ramai penonton. Ini balik lagi ke yang satu tadi, target penontonnya jelas, orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau misalkan video teman-teman tidak dibutuhkan ya ngapain ditonton ibaratnya gitu. Paling yang menonton hanya YouTuber pemula yang formalitas saja gitu, kalau misalkan tidak terlalu dibutuhkan gitu. Nah, yang terakhir ini yang kelima ini membuat video short. Ini saya sendiri juga tidak terlalu rekomendasi sih, tapi soalnya ada beberapa pendapat ya ini ya. Beberapa pendapat itu video short itu lebih mudah mencakup penonton. Jadi penonton lebih mudah di situ karena video short itu kan bisa digeser-geser nanti bisa langsung video singkat gitu, menarik gitulah. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa video short itu bisa lebih mudah meningkatkan subscriber gitu ya. Penontonnya juga lebih cepat gitu karena nontonnya hanya beberapa detik saja gitu, tidak sampai 1 menit. Nah, saya pernah ya saya lihat itu video-video short ya yang baru upload, padahal YouTuber itu subscribernya cuma sedikit sekali gitulah, tidak sampai 1000. Itu dalam waktu singkat itu bisa sampai 4.000 penayangan gitu view-nya, naik drastis gitulah, 1.000 2.000 gitu, itu cepat gitu. Masalahnya di sini ya, sumber pendapatan video short itu saya sendiri juga masih dalam tanda tanya itu. Masih saya sendiri juga belum jelas itu bagaimana gitu ya. Kalau bukan video short, video durasi panjang kan sistem pendapatannya kan jelas. Sistem pendapatannya jelas itu kayak gini lah, ada perusahaan punya iklan, kemudian membayar YouTube agar iklannya ditampilkan. Nah, jadi uangnya dari perusahaan. Tapi video short itu sumber uangnya itu dari YouTube. Nah, karena sumber uangnya dari YouTube, padahal YouTube itu juga butuh keuntungan, makanya saya sendiri juga tidak membuat video short gitu loh. Tidak membuat video short karena tidak tahu itu nanti pendapatannya akan banyak apa sedikit apa bagaimana. Saya sendiri juga tidak yakin gitu. Karena itu saya tidak membuat video short di sini. Kalau misalkan teman-teman membuat video short ya juga tidak apa-apa. Tapi soalnya video short itu memang pendapat itu saya sendiri juga setuju, itu lebih mudah menjangkau penonton, lebih banyak penontonnya gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjawab pertanyaan, minimal semoga yang tanya itu bisa terjawab lah dengan ini. Mungkin saya membuatnya ini tidak sempurna ya, karena saya tuh sebenarnya harusnya punya ide banyak, tapi
saya hanya menuangkan ini saja gitulah. Semoga saja dengan ini sudah cukup memberikan gambaran gitulah. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.